Hai guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Hai guys, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini Study Room mau bahas matematika SMA tentang limit. Nah, nilai limit dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara substitusi. Contohnya A. Limit X mendekati 2, 2X tambah 3 sama dengan, nah nilai X diganti dengan nilai 2. Jadi jawabannya 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7. Contoh yang kedua, limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah nilai X diganti dengan angka 1 sehingga jawabannya adalah 6. Nah, cara mendapatkan nilai limit yang kedua adalah dengan memfaktorisasi. Misalnya contohnya limit X menuju 1. Apabila kita substitusikan saja misalnya 1 masuk X kuadrat, maka jawabannya adalah 0/0. Apabila kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan limit 0/0, maka nilainya itu tidak diketahui. Maka kita harus memodifikasi sedemikian rupa agar mendapatkan nilai yang sesuai. Di sini dengan cara faktorisasi. Misalnya limit X menuju 1, X kuadrat kurang 1 difaktorkan menjadi X tambah 1 dikali X kurang 1 per X kurang 1. X kurang 1-nya bisa dicoret sehingga tinggallah limit X menuju 1 X tambah 1. Jadi jawabannya adalah 2. Cara yang ketiga yaitu dengan perkalian sekawan. Misalnya limit X mendekati 2, akar 2 tambah X kurang akar 2X per X kurang 2. Nah ini caranya yaitu dengan mengkalikan dengan sekawannya, yaitu dengan misalnya limit X menuju 2 akar 2 tambah X dikurang akar 2X per X kurang 2 dikali akar 2 tambah X tambah akar 2X dibagi akar 2 tambah X tambah 2 akar 2X. Nah, setelah dirapikan, setelah dicari, maka didapatkanlah nilainya minus 1/4. Nah, jika cara ini disubstitusikan saja nilai 2 ke X, nah jawabannya itu adalah 0/0. Nah kalau 0/0 nilainya itu tidak diketahui sehingga harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kita dapat mengetahui nilainya. Selanjutnya yaitu limit tak hingga, yang jika limit X mendekati tak hingga fx per gx berbentuk tak hingga per tak hingga setelah disubstitusikan, nah dia harus dimodifikasi sedemikian rupa untuk mendapatkan nilainya dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertingginya. Contohnya limit X mendekati tak hingga 6X tambah 2 per 3X. Nah, jika disubstitusikan saja, maka hasilnya adalah 2 per tak hingga, sehingga harus dimodifikasi terlebih dahulu. Menjadi limit X menuju tak hingga 6X tambah 2 per X dibagi lagi 3X per X. Nah, setelah itu baru disubstitusikan dengan tak hingga, sehingga jawabannya adalah 6/3 sama dengan 2. Nah, untuk cara yang kedua, jika limit X menuju tak hingga fx kurang gx berbentuk tak hingga kurang tak hingga, maka memodifikasinya dengan mengalihkan fx kurang gx dengan sekawannya, yaitu fx tambah gx. Nah, contohnya rumusnya yang dipakai yaitu misalnya limit X menuju tak hingga akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar ax kuadrat tambah px tambah q. Maka untuk mencari nilainya dengan cara b kurang p per 2 akar a dengan syarat yang menjadi konstanta X kuadrat yaitu harus sama-sama bernilai A.
tidak boleh beda. Misalnya di sini 2x kuadrat, di sini juga harus 2x kuadrat. Nah, untuk bentuk yang kedua, limit x menuju tak hingga dalam kurung ax tambah b dikurang akar a kuadrat x kuadrat tambah px tambah q, maka untuk mendapatkan nilainya dapat dirumuskan 2 kali ab kurang p per 2a. Selanjutnya tentang teorema limit. Yang pertama, limit x mendekati AK sama dengan K. Dengan contoh, limit x mendekati 7, 2 sama dengan 2. Karena fx-nya juga sama dengan 2, yaitu di sini disebut dengan fungsi konstan. Yang kedua, limit x mendekati A, x sama dengan A. Dengan contoh, limit x mendekati 3, X sama dengan 3 karena yang X-nya tinggal disubstitusikan dengan angka 3. Yang ketiga, limit X mendekati A, K, Fx sama dengan dapat dirubah bentuknya menjadi K kali limit X mendekati A, Fx. Dengan contoh, limit X mendekati 0, 9 cos X sama dengan 9 limit X mendekati 0 cos X. Yang keempat, limit X mendekati A, fx tambah gx dapat dirubah bentuknya menjadi limit x mendekati A, fx tambah limit x mendekati A, gx. Contohnya, limit x mendekati A, 2x tambah 3x, nah sama dengan limit x mendekati A, 2x tambah limit x mendekati A, 3x. Jawabannya 2A tambah 3A. Teorema limit yang kelima yaitu limit x mendekati A, fx kurang gx. Nah, di sini dapat dirubah bentuknya menjadi limit x mendekati A, fx kurang limit x mendekati A, gx. Nah, contohnya limit x mendekati 0 cos x kurang 3x sama dengan limit x mendekati 0 cos x kurang limit x mendekati 0, 3x. Nah, tinggal disubstitusikan. Jawabannya adalah 1. Yang keenam, limit x mendekati A, fx kali gx. Nah, itu dapat dirubah bentuknya menjadi limit x mendekati A, fx kali limit x mendekati A, gx. Contohnya, limit x menuju 4, 2x kali 3x sama dengan limit x mendekati 4, 2x dikali limit x mendekati 4, 3x. Nah, tinggal disubstitusikan 2 kali 4 dikali 3 kali 4. Jadi jawabannya adalah 96. Teorema limit yang ketujuh, limit x mendekati A, fx per gx dapat dirubah bentuknya menjadi limit x mendekati A, fx dibagi limit x mendekati A, gx. Yang kedelapan, limit x mendekati A, fx pangkat n itu sama dengan limit x mendekati n, fx dipangkatkan n. Selanjutnya yaitu limit trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0 sin ax per bx atau limit x mendekati 0 ax per sin bx, maka nilainya a per b. Yang kedua, limit x mendekati 0 tan ax per bx atau limit x mendekati 0 ax per tan bx, nilainya a per b. Yang ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx atau limit x mendekati 0 tan ax per sin bx, nilainya a per b. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, limit x mendekati 2, 4 kurang x kuadrat per 3 kurang akar x kuadrat tambah 5. Nah, cara menyelesaikannya yaitu sama dengan limit x mendekati 2, 4 kurang x kuadrat per 3 kurang akar x kuadrat tambah 5 langsung dikalikan dengan sekawannya. 3 tambah akar x kuadrat tambah 5 per 3 tambah akar x kuadrat tambah 5 sama dengan limit x mendekati 2, 4 kurang x kuadrat dikali 3 tambah akar x kuadrat tambah 5 per, nah ini dikalikan langsung 9 kurang x kuadrat tambah 5 sama dengan limit x mendekati 2, 4 kurang x kuadrat dikali 3 tambah akar
X kuadrat tambah 5 dibagi 9 kurang X kuadrat kurang 5 sama dengan limit X mendekati 2, 4 kurang X kuadrat dikali 3 tambah akar X kuadrat tambah 5 per 9 kurang 5, 4 kurang X kuadrat. Nah, ini langsung bisa kita coret sama dengan limit X mendekati 2, 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Nah, selanjutnya dapat kita substitusikan nilai 2-nya ke dalam X sama dengan 3 tambah akar 2 kuadrat tambah 5 sama dengan 3 tambah akar 9 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Soal yang kedua yaitu limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4 per 2 kurang akar X tambah 2 sama dengan A. Maka nilai 4A adalah, nah cara menyelesaikannya yaitu sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4 kita faktorkan, X tambah 2 menjadi X kali X kurang 2 per 2 kurang akar X tambah 2 dikali dengan sekawannya 2 tambah akar X tambah 2 per 2 tambah akar X tambah 2 sama dengan limit X mendekati 2, X tambah 2 dikali X kurang 2 dikali 2 tambah akar X tambah 2 per 4 kurang X tambah 2 sama dengan limit X mendekati 2, X tambah 2 dikali X kurang 2 dikali 2 tambah akar X tambah 2 per 4 kurang X kurang 2 sama dengan limit X mendekati 2, X tambah 2, X kurang 2 kali 2 tambah akar X tambah 2 per min X tambah 2 sama dengan limit X mendekati 2, X tambah 2 kali X kurang 2 dikali 2 tambah akar X tambah 2 per minusnya dikeluarkan menjadi X kurang 2. Nah, X kurang 2-nya kita coret. Kemudian limit X mendekati 2, X tambah 2 dikali 2 tambah akar X tambah 2 per minus 1. Nah, selanjutnya disubstitusikan menjadi 2 tambah 2 dikali 2 tambah akar 2 tambah 2 per minus 1 sama dengan 4 kali 4 per minus 1 sama dengan minus 16. Nah, ini semua merupakan nilai A. Sementara yang ditanya adalah nilai 4 kali A sama dengan 4 kali minus 16 sama dengan minus 64. Soal nomor 3, limit X mendekati tak hingga 3X kurang 2 dikurang akar 9X kuadrat kurang 2X tambah 5. Nah, dimodifikasi menjadi limit X menuju tak hingga akar 3X kurang 2 dikuadratkan dikurang akar 9X kuadrat kurang 2X tambah 5 sama dengan limit X menuju tak hingga akar 9X kuadrat dikurang 12X tambah 4 dikurang akar 9X kuadrat kurang 2X tambah 5. Nah, karena di sini ada konstanta yang sama, dapat kita cari dengan rumus B kurang P per 2 akar A. Nah, yang bertindak sebagai B
adalah minus 12, sementara yang bertindak sebagai P adalah minus 2. Nah, dimasukkan minus 12 dikurang minus 2 per 2 akar yang menjadi A-nya adalah 9, 2 akar 9. Sama dengan min 12 tambah 2 per 2 kali 3 sama dengan minus 10 per 6 sama dengan minus 5 per 3. Selanjutnya soal nomor 4, limit X mendekati 1 sin 2 kali X kurang 1 per X kuadrat kurang 2X tambah 1 dikali kotangen 1/2 kali X kurang 1. Cara menyelesaikannya adalah sama dengan limit X menuju 1 sin 2X kurang 1 per X kuadrat kurang 2X tambah 1 dikali 1 per tan setengah kali X kurang 1. Nah, menjadi limit X menuju 1 sin 2X kurang 1 per X kuadrat kurang 2X tambah 1 per tan setengah kali X kurang 1. Nah, dirubah bentuknya menjadi limit X menuju 1 sin 2 kali X kurang 1 dikali tan setengah X kurang 1 per X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan limit X menuju 1 sin 2 dikali X kurang 1 kali tan setengah X kurang 1 per X kuadrat kurang 2X tambah 1 difaktorkan menjadi X kurang 1 dikali X kurang 1. Nah, selanjutnya dirubah bentuknya menjadi limit X menuju 1 sin 2 kali X kurang 1 per X kurang 1 dikali limit X menuju 1 tan setengah kali X kurang 1 per X kurang 1. Nah, apabila bentuknya sin X per X, nah ini dapat dicoret. Sehingga jawabannya 2 dikali setengah sama dengan 1. Soal nomor 5, limit A mendekati 0, 1 per A dikali sin pangkat 3 2A per cos 2A tambah sin 2A kali cos 2A. Cara menyelesaikannya adalah sama dengan limit A menuju 0, 1 per A, kemudian sin 2A-nya dikeluarkan, sin 2A dikali sin kuadrat 2A per cos 2A ditambah cos 2A. Sama dengan limit A mendekati 0 sin 2A per A, kemudian disamakan penyebutnya sehingga menjadi sin kuadrat 2A tambah cos kuadrat 2A per cos 2A. Nah, sama dengan limit A menuju 0 sin 2A per A. Nah, sin kuadrat 2A tambah cos kuadrat 2A berdasarkan sifat trigonometri nilainya 1. Karena sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, 2A di sini bertindak sebagai X, 1 per cos 2A. Sehingga menjadi limit A menuju 0 sin 2A per A kali cos 2A. Nah, sin per cos itu sama dengan tangen. Limit A menuju 0 tan 2A per A. Nah, berdasarkan limit trigonometri, jawabannya adalah 2. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri aku pribadi dan untuk kalian semua. Aku mohon maaf kalau ada yang salah dan mohon
Mohon kritik dan sarannya di komen di bawah ini ya. Kasih, dadah, bye-bye. Jangan lupa nantikan video selanjutnya ya.